Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai lebih dari 6.074 triliun rupiah. Penambahan ini sudah diprediksi sejak awal oleh pemerintah karena diperlukan anggaran sangat besar untuk menangani pandemi COVID-19. Utang Indonesia di tahun 2020 terdiri dari surat berharga negara yang mencapai 5.221,65 triliun rupiah serta pinjaman sebesar 852,91 triliun rupiah. Utang dalam bentuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 11,97 triliun rupiah serta pinjaman luar negeri senilai 840,94 triliun rupiah. Bagaimana dengan tahun ini? Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan utang baru sebesar 1.654,92 triliun rupiah. Besarnya utang tak lepas dari membengkaknya pengeluaran pemerintah, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dialokasikan sebesar 61,84 triliun rupiah atau 2,28% dari total belanja pemerintah di tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan APBN 2021 bisa menjadi landasan menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2021. Kita memasuki tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Baca Berita. Kali ini kita akan mengulas tentang salah satu tema artikel yang menarik yang untuk bisa memberikan jawaban atas realita kondisi bangsa kita, khususnya terkait dengan jumlah utang luar negeri Indonesia, dimana kita akan mengulas salah satu artikel yang dimuat di mediaumat.id yang mengutip salah satu pendapat dari tokoh pakar ekonomi, yaitu Salamuddin Dayeng. Beliau membuat tulisan yang berjudul "Dari mana lagi presiden dapat uang untuk bayar utang?" Luar biasa ya. Menanggapi utang negara Indonesia yang kian bertambah, peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia atau AEPI, Salamuddin Dayeng, mempertanyakan dari mana lagi pemerintah Jokowi mendapatkan uang untuk membayarnya. Dari mana lagi presiden bisa dapat uang untuk membayar hutang, tuturnya kepada mediaumat.id pada hari Selasa tanggal 8 bulan Februari tahun 2022. Sebagaimana ia kutip data dari laporan Bank Indonesia tahun 2022 bahwa utang dalam negeri pemerintah Jokowi mencapai 3.860 triliun dan utang luar negeri mencapai 2.920 triliun. Jadi utang negara pemerintah Jokowi ini sekarang 6.700 sampai 7.000 triliun tergantung kurs rupiah terhadap dolar. Ini utang pemerintah saja, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, ungkapnya. Menurutnya, bagian yang masih rawan adalah utang luar negeri yang dapat mengejar dengan cepat jika kurs bergerak ke angka 20.000 per US dollar. Jika ini terjadi, maka nilai utang luar negeri pemerintahan akan melompat menjadi sekitar 4.000 triliun. Jika ditambah utang dalam negeri pemerintahan, maka nilai yang akan mencapai sekitar 8.000 triliun. Ini bisa terjadi dalam sekejap, jelasnya. Di sisi lain, International Monetary Fund atau IMF sudah memerintahkan agar Bank Indonesia atau BI menghentikan pembiayaan APBN. Karena itu, Dayeng menilai ini bagian tersulit yang dihadapi Jokowi dalam 2 tahun ke depan jika masih bertahan terhadap kekuasaannya. Ia juga menyebut utang badan usaha milik negara atau BUMN telah meningkat dengan cepat dalam setengah dekade terakhir, melewati jumlah utang pemerintah, di mana nilainya mencapai 7.000 triliun.
Menurutnya utang BUMN banyak berasal dari dana publik seperti jam sostek, dana haji, dana asuransi, BUMN, dan dana bank. Pungkasnya, kesimpulannya dari pembahasan ini adalah apa? Dari mana lagi Pak Jokowi akan membayar utang negara yang begitu luar biasa besar? Lalu apakah utang ini akan dibebankan kepada rakyat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara banyak sumber daya alam negeri ini banyak dikuasai oleh korporat-korporat asing yang seharusnya dikelola oleh negara sebagai amanat undang-undang untuk menyejahterakan rakyat. Ya, saya juga bingung. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.